Halo, ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Baik, hari ini saya ingin menjelaskan seputar susu ya pemirsa. Mudah-mudahan ini memberi info terbaru bagi Anda. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Sehat, kemudian ikuti dan bagikan kepada teman-teman Anda. Baik, susu adalah minuman yang lengkap zat gizinya ya. Bahkan dulu sempat diisukan bahwa 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanan 4 sehat itu dari makanan biasa, nasi, lauk, sayur dan buah. Sempurnanya itu dari susu ya. Jadi dia sebagai sempurna. Nah, sebenarnya baik nggak sebenarnya kalau kita mengkonsumsi susu pemirsa ya? Saya pertama mungkin menjelaskan bahwa susu bukan makanan yang terbaik. Sebenarnya yang terbaik adalah makanan yang alami yang kita dapat dari bahan makanan. Susu hanyalah sebagai pelengkap. Ya, harus diingat, susu adalah bahan pelengkap. Kita masih tetap terbaik mengkonsumsi dari bahan makanan yang alami yang kita konsumsi hari-hari ya. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Nah, susu kita direkomendasikan minimal 1 gelas sehari ya mengkonsumsinya ya, agar kita terpenuhi tambahan kebutuhan terutama vitamin D dan kalsium ya. Nah, susu sebenarnya jenis makanan yang tinggi kalsium pemirsa ya. Jadi kalau ada produk yang menawarkan tinggi kalsium lagi ditambahkan lagi ya, kita khawatirkan nanti tubuh kita akan kelebihan kalsium ya. Cukup kita mengkonsumsi susu, sebenarnya kita sudah memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D ya. Oleh karena itu waspada dengan susu yang tinggi kalsium. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kemampuan ginjal untuk membuang hasil dari kalsium yang kelebihan ya. Dan ini kadang-kadang bisa menyebabkan batu ginjal ya. Batu ginjal bisa berasal dari kalsium ya. Kalsium batunya sangat keras pemirsa ya. Baik, susu untuk anak-anak selalu saya bilang susu terbaik adalah ASI ya. Air susu ibu itu makanan yang terbaik ya. Jadi usahakan ASI selalu diberikan kepada anak-anak. Namun kalau memang dia bermasalah ya, dengan konsultasi dengan dokter, mau tidak mau kadang-kadang dia diberi FASI atau pengganti ASI. Tapi ini kasusnya hanya sedikit ya. Dengan kriteria memang dia nggak bisa diberikan ASI ya. Tapi saya ingatkan, ASI adalah makanan terbaik. Nah, kalau di atas 1 tahun mungkin kita baru memberikan susu ya. Nah, susu apa yang bagus pemirsa ya? Susu beredar di dalam pasaran ada beberapa jenis. Pertama adalah susu cair ya, yang kedua susu bubuk, yang ketiga susu kental manis, yang keempat susu OHT ya. Nah, susu cair kadang-kadang ini masih alami ya, didapatkan dari susu sapi ya, kandungannya masih alami. Kemudian ini kadang-kadang menyehatkan untuk dikonsumsi ya. Ada juga yang sudah dipasteurisasi ya, dikonsumsi dengan minuman, kita langsung konsumsi dengan minum susu tersebut. Nah, yang kedua adalah susu bubuk ya. Bubuk ini sudah diproses, dikeringkan, lalu kita bisa ambil untuk dibuat susu ya. Ini contohnya banyak ya, anak-anak mungkin sering kita berikan beberapa takaran ya, karena susunya sudah dikeringkan atau menjadi bubuk ya. Berikutnya adalah yang OHT ya, ultra high temperature. Ini minuman-minuman susu tapi sudah dicampur dengan yang lain ya, misalnya coklat, gula dan lain-lain. Dan ini sudah tidak murni susu lagi. Nah, yang terakhir adalah susu kental manis. Susu kental manis juga sering diidentikan dia bilang minum susu. Harus diingat pemirsa, susu kental manis itu kadar susunya cuma 40% ya, 60%-nya air ya, plus gula dan lain-lain ya. Jadi jangan dianggap misalnya minum susu kental manis sudah minum susu. Ya, minum susu tapi kandungan yang ada zat gizi di dalam susu itu tidak banyak. Yang banyak malah manisnya ya. Dan ini kadang-kadang bisa menyebabkan kegemukan. Dan ada beberapa jenis susu dibedakan dengan kandungannya. Ada yang susu skim ya, yang kaya akan protein, dan ada juga yang yang tidak mengandung lemak ya. Yang skim tadi yang mengandung lemak, kemudian yang non fat yang tidak mengandung lemak yang tinggi. Kita pilih ya, berusahakan kesesuaian yang kita butuhkan. Anjurannya setiap hari kita 1
1 gelas sehari ya minimal. Nah, susu manfaatnya banyak pemirsa. Salah satunya dari beberapa penelitian memang dia kaya akan kalsium ya, vitamin C, vitamin B, mineral dan beberapa zat gizi yang lain. Dan susu juga di beberapa penelitian bisa menurunkan tekanan darah. Jadi bagi Anda yang hipertensi, silahkan mengkonsumsi susu, tapi dengan syarat susu itu rendah lemak ya. Kemudian juga kandungan natriumnya tidak ditambahkan dengan yang banyak ya. Nah, kita minum susu dianjurkan setiap hari ya. Usahakan mungkin kalau tidak pagi ya pada malam hari ya, karena malam hari itu efek pemberian susu juga bisa membuat kita tidur lebih nyenyak ya, karena dia mengandung asam amino tryptophan. Dan pilihlah susu yang sesuai dengan yang Anda butuhkan ya. Jadi Anda bisa pilih susu segar ya, susu cair, susu bubuk ya, susu kental manis, atau susu OHT. Dan yang jelas konsumsi susu juga harus diwaspadai dengan ditambahkannya gula ya dalam setiap minuman. Ini juga tidak baik karena dia bisa meningkatkan berat badan kita karena mengandung gula ya. Bijaklah mengkonsumsi susu, dan kita memang butuh susu ya. Susu memang dianggap minuman yang mahal ya, jadi kita hanya sebagai pelengkap saja. Tetap konsumsi gizi seimbang, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah ya, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Manfaat dari minum susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.